Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat mekarnya bunga sungguh indah dipandang mata. Selamat datang mahasiswa di tutorial online Universitas Terbuka. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada sesi ketiga karya ilmiah terdapat aktivitas belajar 4 dan aktivitas belajar 5. Nah, untuk aktivitas belajar 4, mahasiswa diminta untuk melakukan tutorial online guna memahami materi, yaitu membuat kutipan langsung dan tidak langsung, serta membuat daftar pustaka dengan benar. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Untuk materinya, mahasiswa dapat membaca dan memahami buku modul MKWI 4560 pada bab ketiga. Pada mahasiswa, ini sudah ada di bab 3 untuk pokok bahasan mengenai pengutipan serta cara penulisan sumber pustaka dan daftar pustaka. Sebelumnya, mahasiswa telah mengerjakan tugas yang kedua, yaitu membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dari sumber referensi yang sudah didapat pada tugas 1 sebelumnya, baik itu dari artikel jurnal maupun dari sumber buku bacaan. Beberapa mahasiswa masih terkendala dalam mengutip atau mencantumkan sumber kutipan maupun daftar pustaka sesuai dengan arahan tugas yang telah diberikan. Kita pahami bahwa dalam membuat sebuah tulisan, kita tentu membutuhkan pemikiran atau pendapat yang digunakan untuk menunjang karya tulis yang kita susun. Dalam mengutip karya orang lain, tentu kita juga harus mencantumkan sumber kutipan. Hal ini dilakukan untuk menghargai hasil pemikiran atau karya orang lain. Nah, hal ini juga digunakan dalam etika akademik. Jika kita menuliskan sebuah pengertian, konsep, kita harus mencantumkan si penemu agar tidak dianggap sebagai plagiat atau menjiplak hasil karya orang lain. Tindakan ini tentu tidak diperbolehkan karena ini melanggar kode etik dalam akademik. Khusus karya UT hanya boleh maksimal 30% tingkat plagiasi. Nah, untuk menghindarinya, apa yang kita kutip ke dalam tulisan kita harus disertai dengan daftar pustaka atau sumber pustaka. Dalam membuat sebuah kutipan, terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pengutipan langsung dapat diartikan yaitu mengutip ide atau konsep orang lain dengan cara menuliskan kembali sesuai dengan kutipan aslinya atau sesuai dengan tulisan aslinya. Untuk penulisan kutipan langsung ini disertai dengan nama penulis, tahun terbit, halaman kalimat yang dikutip, serta menggunakan 2 tanda kutip. Dan kutipan langsung ini dibedakan menjadi 2, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, di sini kita lihat untuk kutipan langsung pendek itu kalimat kutipan yang kurang atau sama dari 40 kata. Artinya, kalimat yang kita kutip atau kalimat yang kita ambil dari sebuah konsep atau ide tersebut tidak lebih dari 40 kata. Contoh yang dapat kita lihat dalam buku modul adalah seperti ini, diapit oleh tanda kutip. Di sini adalah kalimat yang kita kutip, yaitu students often had difficulty using apa style. Nah, ini penulisnya adalah Jones tahun 1998 dan ini adalah halamannya atau page 199. Yang kedua, cara menuliskannya adalah seperti ini. Menurut Jones, dalam kurung 1998, ini adalah tahunnya. Kemudian kita beri tanda petik untuk mengisi kalimat yang kita kutip dan diakhiri dengan halaman. Ini juga ada cara penulisan yang lain, yang intinya adalah kita tetap mencantumkan nama penulis, tahun terbit, kemudian halamannya, serta kalimat yang kita kutip yang diapit oleh 2 tanda kutip. Yang kedua adalah kutipan langsung yang panjang. Nah, kutipan langsung yang panjang ini berdasarkan pengertiannya tentu melebihi dari 40 kata. Kalau tadi yang kutipan langsung
pendek itu kurang atau sama dengan 40 kata. Kalau untuk kutipan langsung panjang ini lebih dari 40 kata. Maka cara penulisannya adalah dalam paragraf tersendiri dengan jarak 6 karakter dari tepi kiri, artinya dia menjorok ke dalam. Kemudian untuk spasinya tetap 1,5 spasi. Nah, untuk penulisannya bisa kita lihat, ini adalah kalimat yang kita kutip, penulis, tahun, dan halaman. Kemudian ada juga kita mengutip pendapat orang lain, pendapat si A yang muncul di buku si B. Maka yang kita masukkan ke dalam sumber referensi adalah seperti ini. Sebagaimana dipostulat oleh Welles, dan ini adalah si penulis atau yang punya gagasan, dikutip dalam bukunya Barkin tahun 1992. Bunyinya adalah in the individual and group behavior sampai member of a group. Ini adalah perkataan si Welles yang terdapat di dalam buku Barkin, terbit tahun 1992 di halaman 478. Untuk penulisan berikutnya bisa kita tulis seperti ini. Ini adalah kata-kata yang kita kutip ya. Ini adalah oleh tanda petik. Kemudian ini adalah Welles yang punya konsep. Perkataan Welles ini kita temukan di dalam bukunya Barkin yang terbit tahun 1992 di halaman 478. Ini adalah dua cara yang kita gunakan untuk mengutip dari sumber yang bukan aslinya, atau disebut juga dengan secondary sources. Berikutnya adalah pengutipan tidak langsung, menggunakan ide atau konsep orang lain yang kita tulis dengan kata-kata yang berbeda dari penulis aslinya, namun secara makna tetap sama. Dan ini juga disebut dengan parafrase. Nah, untuk membuat parafrase atau menuliskan kembali sesuai dengan ide aslinya, dapat dilakukan dengan teknik-teknik seperti berikut. Yang pertama itu kita bisa menggunakan sinonim atau kata ganti. Yang kedua dengan mengubah bentuk kelas kata. Ketiga adalah mengubah struktur kalimat atau penggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Teknik berikutnya adalah dengan teknik parafrasa sekaligus. Ini adalah gabungan dari teknik-teknik yang telah dijelaskan di atas. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan referensi seperti kamus sinonim bahasa Indonesia. Jadi kita bisa gunakan kamus sinonim bahasa Indonesia untuk merubah kata atau diksi menjadi sebuah kalimat atau pilihan kata yang baru, namun maknanya tetap sama. Dapat kita lihat di tabel ini adalah contoh parafrase dengan beberapa teknik. Yang pertama itu dengan sinonim atau kata ganti. Kita lihat di dalam teks aslinya ya, penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Flu ini berasal dari wabah pandemi influenza A, subtipe H2N2. Kata flu yang di bold. Kemudian kita ganti menjadi penyakit ini. Bunyinya menjadi penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Penyakit ini berasal dari wabah pandemi influenza A subtipe H2N2. Kosakata ini terjadi perubahan, namun secara makna ini masih tetap sama. Begitu juga dengan teknik yang kedua, di sini dengan teknik ubah bentuk kelas kata. Teks aslinya adalah Organisasi Kesehatan Dunia WHO dianggap gagal dalam menangani pandemi virus corona, terutama dalam memberi informasi yang dibutuhkan dunia. Kita stop sampai di sini. Lalu kita lihat kalimat yang telah diparafrase. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dianggap mengalami kegagalan dalam menangani pandemi virus corona. Untuk teknik berikutnya adalah ubah struktur kalimat. Teks asli berbunyi, Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Menjadi perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara karena memiliki sejumlah karakteristik sehingga menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, ini lumayan banyak kata-kata yang diubah, secara makna masih tetap sama. Berikutnya,
dengan cara penggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Nah, bisa kita lihat ya, teks aslinya berbunyi, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Nah, setelah kita parafrase menjadi, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Potensi tersebut mulai diperhatikan dunia internasional. Jadi dalam satu kalimat bisa berubah menjadi dua kalimat. Nah, seperti itu untuk penggalan kalimat kompleks menjadi kalimat sederhana. Kemudian teknik yang terakhir adalah menggunakan beberapa teknik frasa sekaligus. Nah, ini bisa kita baca. Teks aslinya adalah, meskipun pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur, itu adalah jalan yang sulit, terutama karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Nah, kemudian kita bisa ubah menjadi pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur. Namun, hal itu merupakan pilihan yang sulit, mengingat sektor swasta masih ragu-ragu untuk menanamkan investasi. Itu adalah contoh beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk memparafrase sebuah kalimat yang kita kutip. Nah, ini adalah aturan dalam menuliskan sebuah kalimat kutipan tidak langsung. Pertama adalah kita mencantumkan nama penulis, tahun penerbitan, tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Contohnya ini adalah tentu memuat nama penulis, Ratnawati, kemudian ini adalah tahun terbit, tahun 2016, dan ini kalimat yang kita kutip menyatakan bahwa demokratisasi pemerintahan lokal terjadi di era otonomi daerah. Bisa dilihat di sini tidak ada tanda kutip ya yang mengapit kalimat sehingga ini menjadi kalimat yang disusun kembali oleh penulis. Kemudian contoh berikutnya bisa kita tulis juga seperti ini, kalimatnya yang kita kutip yaitu demokratisasi pemerintah lokal terjadi di era otonomi daerah. Nah, kemudian kita buka kurung, di sini ada nama penulis, tanda koma, kemudian adalah tahun terbitannya. Lalu ditutup oleh kurung. Baik itu dari bagaimana cara mengutip kalimat langsung maupun tidak langsung. Ini saya langsung contohkan bagaimana cara kita mengutip kalimat langsung dan tidak langsung yang berasal dari sumber buku maupun artikel. Ini adalah contoh kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita lihat cara menulis kutipan langsung terlebih dahulu. Tadi ya ada diapit oleh tanda kutip. Nah, dan jumlahnya tidak lebih dari 40 kata. Nah, saya ambil contohnya dari bukunya Santrok, terbitan tahun 2007, dan ini di halaman 216. Yang akan kita kutip adalah yang ini, contohnya ya. Menggenggam mainan, mengancingkan baju, atau melakukan apapun yang memerlukan keterampilan tangan, menunjukkan keterampilan motorik halus. Karena ini tidak lebih dari 40 kata, maka kita masukkan kalimat ini ke dalam kutipan langsung yang pendek. Ada dua versi yang bisa kita tulis. Yang pertama, menurut Santrok tahun 2007, ini halamannya 206, lalu kita kutip, kita kasih tanda kutip, menggenggam mainan, mengancingkan baju, atau melakukan apapun yang memerlukan keterampilan tangan, menunjukkan keterampilan motorik halus. Lalu kita tutup lagi dengan tanda kutip. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah, menurut Santrok 2007, ini adalah tahunnya, menggenggam mainan, mengancingkan baju, atau melakukan apapun yang memerlukan keterampilan tangan, menunjukkan keterampilan motorik halus. Page 216, ini adalah halaman. Nah, bisa mahasiswa perhatikan bahwasannya apa yang ada di dalam buku itu sama persis dengan apa yang kita tuliskan. Kita tidak merubah struktur atau perkataan yang telah disampaikan di dalam buku. Dan pengutipannya tentu diapit oleh tanda kutip, dan dilengkapi oleh penulis, tahun terbit, dan halaman. Berikutnya kita contohkan adalah kutipan langsung yang panjang.
Saat berumur 5 tahun, koordinasi motorik halus anak semakin meningkat. Tangan, lengan, dan jari semuanya bergerak bersama di bawah perintah mata. Nara sederhana tidak lagi menarik minat anak yang sekarang ingin membangun sebuah rumah atau gereja, lengkap dengan menaranya. Nah, ini adalah bentuk kutipan panjang yang kita masukkan ke dalam sebuah kalimat. Dan untuk penulisannya ini dibedakan dari kalimat yang lain. Jadi dia masuk ke dalam paragraf yang berbeda dari yang lain. Kita tulis seperti ini. Ini adalah nama penulis, kemudian dilanjutkan oleh tahun dan dilengkapi dengan halaman. Ini adalah contoh ya. Kita mengutip pendapatnya A yang ada di buku B. Saya contohkan ini dari sebuah artikel yang kita kutip adalah ini. Menurut Suryana 2017 mengatakan bahwa koordinasi mata dan tangan anak usia 5-6 tahun semakin baik. Anak sudah dapat menggunakan kemampuan untuk melatih diri dengan bantuan orang dewasa. Anak sudah dapat menggunakan sendok dan garpu, membuka dan memakai sepatu, mengancingkan baju, menyisir rambut, dan lain-lain. Nah, ini pendapat Suryana yang akan kita masukkan ke dalam tulisan kita. Namun, kita mendapatkan tulisan ini berasal dari artikel Siti Darmiatun dan Farida Mayar. Maka yang kita tulis adalah seperti ini. Menurut Suryana, seperti dikutip dalam Mayar dan Darmiatun 2020, karena terbitan artikelnya di tahun 2020, mengatakan bahwa koordinasi mata dan tangan sampai ke bawah. Contoh berikutnya seperti yang ini. Kegiatan kolase ini dapat melatih otot-otot tangan dan melatih koordinasi mata dengan tangannya. Merupakan pendapat dari Vita Mami 2013. Kita bisa mengutipnya seperti ini. Kegiatan kolase ini dapat melatih otot-otot tangan dan melatih mata dengan tangan. Dan ini kita tuliskan Vita Mami 2013 seperti dikutip dalam Mayar dan Darmiatun 2020. Oke. Itu adalah cara pengutipan secondary sources. Ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Untuk contohnya, kita ambil dari kutipan sebelumnya ya, yang ini ya. Menurut Santrok 2007, halaman 216, kata-katanya ini kita ubah menjadi kutipan tidak langsung. Nah, seperti tadi ya, ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan. Kita ubah menjadi Santrok 2007 menunjukkan keterampilan motorik halus pada anak berupa menggenggam mainan, mengancingkan baju, atau melakukan apapun yang menggunakan keterampilan tangan. Tentu ini kalimat yang sudah kita ubah dan berbeda dari bentuk aslinya. Namun secara makna masih sama. Ya, kita ubah struktur kalimatnya ya. Ini ada menggunakan, yang ini menunjukkan. Jadi ada beberapa teknik yang kita gunakan untuk merubah kalimat yang asli menjadi kalimat yang sudah kita parafrase. Nah, contoh berikutnya ini adalah sebuah kalimat yang diambil dari artikel Mayar dan Darmiatun 2020 yang berbunyi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan kolase dengan menggunakan bahan bekas yang dapat dilihat dari peningkatan anak mulai dari siklus 1 sampai siklus 2. Kita ubah menjadi berdasarkan hasil temuan Mayar dan Darmiatun 2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun mulai dari siklus 1 hingga siklus 2 melalui kegiatan kolase dengan memanfaatkan bahan bekas ya. Ini secara struktur kalimat juga berubah, kemudian yang berubah lainnya adalah kita juga memanfaatkan sinonim kata ya. Dan ada beberapa kata yang kita hilangkan dari yang sebelumnya seperti ini ada anak usia dini usia 5-6 tahun, kita sederhanakan menjadi anak usia 5-6 tahun. Jadi seperti itu untuk membuat kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang harus diingat adalah
bahwasanya apa-apa yang kita cantumkan, baik dari ide, pendapat, ataupun konsep, pengertian yang telah dipaparkan oleh para peneliti terdahulu ataupun para tokoh-tokoh yang terdahulu, maka kita harus mencantumkan sumbernya sebagai bentuk penghargaan terhadap karya yang sudah diciptakan atau sudah diterbitkan dari kegiatan plagiasi ini dan tentunya menjaga sebuah etika akademik. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan terkait bagaimana cara kita membuat sebuah kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung agar kita tidak dianggap plagiasi atau mencontek atau menjiplak hasil karya orang lain. Semoga video ini mencerahkan dan bermanfaat. Kepada mahasiswa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.